Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran ketiga. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Tanya teman-temannya. Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa, Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air, jawab temannya. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat PLTA atau mengunjungi waduk yang dijadikan sebagai PLTA? Jika pernah, apakah kalian pernah mengamati bagaimana cara kerja alat yang digunakan untuk mengubah air menjadi listrik? Jika belum, marilah kita mempelajarinya bersama-sama. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Waduk Jatiluhur terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Dan Waduk Jatiluhur disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah?
PLTA akan menyalurkan listrik yang dihasilkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Apa yang akan terjadi jika air waduk kering? Yang akan terjadi jika air waduk kering adalah sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Masalah yang muncul adalah tidak ada penerangan cahaya atau lampu. Kemudian kita juga tidak bisa memakai alat-alat elektronik dan pekerjaan banyak yang terganggu. Wah, masalahnya banyak sekali anak-anak ya kalau tidak ada energi listrik. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian, Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang. Kemudian, kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya? Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pukul 5 tepat Lani bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5:30. Lama kegiatan tersebut adalah... Jadi, selesainya kita tulis dulu jam selesainya melakukan kegiatan, yaitu jam 5:30. Kemudian tadi mulainya pukul 5 tepat. Lalu kita kurangkan. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 0, 3. 5 dikurangi 5, 0. 0 dikurangi 0, 0. Jadi, lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Ayah pergi bekerja pukul 7:30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18 tepat. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah... Tadi pulangnya pukul 18, kita tulis 18:00. Kemudian berangkatnya pukul 7:30, kita tulis 7:30. Lalu kita kurangkan. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 3, tidak bisa. Kemudian pinjam depannya karena ini menghitung waktu atau jam, maka 0 ini tidak menjadi 10, tetapi menjadi 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian yang 8 tadi sudah dipinjam 1, jadi tinggal 7 ya. 7 dikurangi 7, 0. 1 dikurangi 0, 1. Jadi, lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 10 jam lebih 30 menit.
Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Yang pertama, kegiatan yang pertama pukul 5 tepat sampai 5 lebih. Kegiatan selanjutnya